Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juanda Ramadan, berasal dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Komputer Universitas Syahkuala. Ya. Di sini saya ingin membuat suatu program aplikasi untuk mendeteksi atau mengontrol sebuah perkebunan seluas 100 ha yang ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antara baris itu adalah 2 meter dan jarak antara tanaman nilam adalah 1,5 meter. Di sini manfaat yang kita dapatkan yaitu kita dapat mengontrol tanaman nilam ini dari perkembangannya, dari kemajuannya sampai nanti untuk dapat hasilnya dari grafik ataupun suhu udara, kelembapan udara, curah hujan dan lain-lain. Itu bisa kita kontrol dengan menggunakan program ini. Jadi manfaat yang kita dapatkan cukup banyak. Nah, untuk yang pertama di sini kita menggunakan beberapa fitur. Pertama kita import dulu package-nya menggunakan SQLite, request, datetime, matplotlib, time site assist, rlib dan json. Di sini kita import dulu semua package yang kita perlukan untuk menjalankan program yang kita inginkan. Di sini kita ambil data pohonnya, di sini kita inisialisasikan dengan list kosong dengan for i dalam range 10. Ini agar kita bisa melakukan tipe sensor dari 0 sampai 9. Dan di sini kita cantumkan alamat API-nya. Di sini alamat API digunakan untuk bisa kita deteksi perkiraan cuacanya, karena di sini kita ingin menambahkan 10 sensor ya. Di sini dari 1 sampai 9, dari 0 sampai 9. Nah, lalu lanjut di sini yang harus kita ubah yaitu di sini npm kita, sesuai npm kita, dan ini adalah ID tree dan sensor type-nya itu sesuai dengan apa yang kita minta nanti. Nah, lanjutnya kita buka URL-nya, URL open, lalu kita baca dan kode dokumennya, lalu kita masukkan data JSON-nya. Kita masukkan dan kita tambahkan menggunakan data event, menggunakan fungsi event ke dalam list supaya kita bisa masukkan data ke dalam list. Lalu kita return datanya. Lalu kita masukkan, kita ekstrak data poinnya, kita inisialisasikan waktu, ID tree dan data sensornya. Lanjut kita berikan variabel awal sensor, kita lakukan loop, dan lalu kita sini inisialisasikan data sensor untuk setiap tipe. Di sini kita setelah terjadinya looping, looping tersebut akan memasukkan setiap data ke dalam list. Lalu untuk input satu pohon itu kita gunakan fungsi ID, lalu kita gunakan if ID sama dengan ID tree. Ini kita untuk mengecek ID-nya, lalu di sini kita untuk mengatur ID tree dengan ID yang diambil. Nah, di sini kalau misalnya hasil kebalikan, kalau ID-nya berbeda, dia bakal keluar output error, ada ID yang berbeda. Lanjut, karena di sini waktu udah agak tenggat, kita lanjut ke input waktu. Kita masukkan waktu dari data, lalu membulatkan waktu. Lalu kita cek waktunya menggunakan if waktu tmp sama dengan waktu. Lalu kalau misalnya waktunya berbeda, itu akan mengeluarkan error, ada waktu berbeda. Lanjut di sini kita sensor data, sama seperti yang tadi prosesnya. Lalu kita masukkan sensor sesuai tipenya. Lalu kita return, kita kembalikan semua yang tadi, fungsi tadi, waktu, ID tree dan data sensor. Lalu di sini kita buat kelas plan monitor sistemnya supaya kita bisa memonitoring dari tumbuhan tersebut. Ini supaya kita enak atau lebih mudah mengelola sistem monitoringnya. Lalu kita masukkan fungsi dev init untuk konstruktor kelasnya. Lalu kita buat create tables. Setelah itu kita buat fungsi create tablesnya untuk lalu menggunakan kursor sama dengan self count kursor itu untuk buat objek kursornya. Lalu untuk membuat tabel tanaman kita menggunakan kursor execute, sama ini ya. Ini untuk tanaman, ini untuk sensor data. Lanjut di sini kita tambah tanamannya menggunakan dev tambah tanaman. Nah, di sini kita try menggunakan kursor untuk operasi database-nya, dan ini adalah situasinya. Kalau misalnya ada data tanaman ID sama, dia bakal menampilkan
pesan begini, tanaman dengan ID yang ID tree yang kita minta sudah ada dalam sistem. Lalu kita tambahkan tanaman baru dengan di time, lalu kursor execute-nya ini kita untuk simpan data baru. Lalu kita baca semua sensor menggunakan sel baca semua sensor, self commit. Ini juga kalau terjadi error atau kejadian sebaliknya, waktu sangat tenggat, agak deadline. Lalu kita di sini kita gunakan dev hapus tanaman untuk hapus tanaman. Nah, di sini kita buat fungsinya. Di sini juga untuk hapus tanaman dan sensor punya tanaman gunakan cursor execute. Lalu di sini kita simpan perubahan database setelah dihapus disimpan. Dan ini kalau misalnya gagal menyimpan, dia bakal gagal menghapus, dia bakal mengatakan gagal menghapus tanaman. Lalu di sini kita buat daftar tanamannya menggunakan seperti tadi, mirip caranya. Nggak ada fungsi yang berubah, nggak ada fungsi yang beda. Lalu di sini juga kita menggunakan fungsi yang sama, menggunakan fungsi def, lalu kita menggunakan try dan import. Di sini yang kita tambah tuh hanyalah tidak ya, maksudnya masih sama penggunaan fungsinya, jadi mudah. Di sini kita untuk baca semua sensornya tadi ada 9 dari 0 sampai 9. Lanjut. Nah, ini untuk mendapatkan daftar semua tipe sensor. Lalu di sini kita menggunakan def baca semua tanaman. Masih sama cara fungsinya, tapi karena di sini deadline agak tertungkat, jadi saya singkat saja. Di sini untuk def satu tanaman sensor, di sini akan didefinisikan, dan di sini kalau misalnya satu tanaman itu diberikan pilihan beberapa sensor yang ingin kita deteksi. Misalnya tumbuhan 1, 2, 3 itu kita ingin deteksi sensor tipe apa, apakah yang air humidity ataukah temperatur udara ataukah air level, P level, K level dan lain-lain. Lanjut, ini juga sama. Dari sini kita lanjut membuat grafiknya. Untuk buat grafiknya kita tadi menggunakan matplotlib. Di sini kita masukkan figurnya, plotnya, title-nya, X label, Y label, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya nggak terjadi apa-apa, dia bakal accept gagal mendapatkan data. Dan untuk data satu tanaman ini, kita lihat di sini masih sama caranya, menggunakan def, try, if, dan for, masih menggunakan fungsi yang sama. Lanjut. Di sini juga sama, untuk di dalam data satu sensor tidak ada yang perubahan yang signifikan, masih menggunakan fungsi yang sama dan tidak ada yang terlalu perlu sangat dijelaskan menurut saya. Lalu di sini jikalau database sudah tidak ditutup, di sini kita import date timer karena kita di sini ingin mendapatkan date timer asli. Lanjut di sini kita ini untuk display datanya. Display datanya tuh bagaimana kita display dari aplikasi kita. Nanti akan memunculkan seluruh tipe sensornya, tampilkan data, lalu masukkan tanggal awal, tanggal akhir. Ini jikalau kita ingin memproses datanya. Nah, di sini akan ada banyak kondisi, seperti kondisi masukkan ID tanaman, masukkan nomor sensor, elif. Ini kondisi yang lain. Kalau ini juga kondisi yang lain, pilih jenis sensor, masukkan nomor sensor, dan nanti baru kita proses. Di sini begini tampilannya. Kalau kita ingin mengelola tanamannya, kita tambahkan tanaman, misalkan ID tanggal 123, latitude 12, longitude 23. Nah, di sini bakal ada notifikasi output tanaman dengan ID 123 sudah ada dalam sistem. Di sini kita bisa hapus tanamannya, bisa cek data tanamannya. Nah, ada di sini ya. Lalu kita kembali ke data utama, kita bisa juga tampilkan data, satu sensor semua data, 2025 misalnya kita ingin dari tanggal 22 ke 2026 misalnya, bulan 3 kita jadi 1 tahun pas ID 123, dan di sini kita pilih jenis sensornya apa, misalnya P level. Nah, di sini akan terlihat data grafiknya bakal seperti ini, bakal menunjukkan perkiraan grafiknya. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya hanya mempunyai waktu sedikit untuk mengupload, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.